Malam itu memuncak ketika Barokah menantang balik ucapan nenek geng. Dengan nada tinggi ia berkata, "Ya sudah, coba saja balikin aku ke Indonesia." Ucapan itu membuat pertengkaran semakin panas. Awalnya hanya adu mulut, namun tidak lama kemudian berubah menjadi adu fisik. Nenek geng yang sudah renta jelas tidak mampu lah guys melawan. Dari segi tenaga pun terlihat jelas tubuh rapuhnya kalah jauh dibandingkan dengan Barokah. Dalam bentrokan singkat itu, nenek geng akhirnya terjatuh dan pingsan di lantai. Barokah dengan tega meninggalkan nenek geng yang masih tergeletak pingsan. Lalu kembali ke kamar kakek Li dan tidur seolah tidak terjadi apa-apa. Keesokan paginya, kakek Li terbangun karena ingin ke toilet lagi. Selepas buang air, ia tidak mendapati istrinya di tempat biasa. Ia pun berniat mengecek kamar nenek geng, namun Barokah mencoba mencegahnya karena ia tahu nenek geng masih pingsan. Meskipun begitu, si kakek tetap memaksa. Dan betapa terkejutnya ya guys ketika ia mendapati istrinya tergeletak tidak berdaya di lantai. Dalam kepanikannya, kakek menyuruh Barokah untuk segera menyadarkan nenek. Karena tidak kunjung berhasil, kakek semakin cemas dan meminta Barokah menelepon 39. Barokah yang tidak paham maksudnya kakek itu kebingungan, padahal yang dimaksud kakek adalah nomor darurat 999. Kakek lalu bergegas keluar rumah. Ia meminta Barokah membuka pintu kayu dan pintu besi, karena ia hendak mencari pertolongan ke rumah tetangga, yaitu Richard Joe, yang letaknya 2 pintu dari flat mereka. Namun sebelum pergi, kakek masih sempat masuk ke kamar pribadinya untuk mengaktifkan alarm portable yang diberikan pengelola apartemen untuk keadaan darurat. Begitu kakek pergi, pikiran Barokah semakin kalut. Ia kembali ke kamar nenek, diliputi rasa takut ketahuan bahwa nenek pingsan akibat pertengkarannya. Barokah justru melakukan tindakan nekat. Ia melilitkan tangannya di leher nenek yang masih tidak sadarkan diri. Tidak berhenti di situ saja ya guys. Barokah kemudian berusaha mengaburkan fakta. Ia membuka jendela kamar dan dengan susah payah mengangkat tubuh renta itu keluar jendela agar seolah-olah nenek geng sendiri yang mengakhiri hidupnya. Sesampainya kakek Li kembali ke flat bersama Richard Joe, di suasana pagi itu dengan wajah cemas kakek Li bertanya, "Loh, di mana si nenek?" Namun jawaban Barokah justru terdengar mengada-ngada. Dengan santai ia berkata, "Mungkin sedang olahraga pagi kek, seperti biasanya." Mereka pun mencari ke seluruh penjuru kamar, namun sosok si nenek tidak juga ditemukan. Karena panik, kakek Li akhirnya menelepon putra bungsunya, Lee Seng Lim, untuk segera datang bersama istrinya yaitu Lim Yok Hun. Kakek Li hanya bisa mengatakan bahwa ada sesuatu yang terjadi, tapi ia sendiri tidak tahu di mana keberadaan istrinya. Tak lama kemudian, keluarga bungsu itu pun datang dengan wajah cemas. Namun di saat yang hampir bersamaan, sebuah kabar buruk muncul. Seorang petugas cleaning service yang sedang akan memulai bertugas di lantai dasar flat HBD tiba-tiba menemukan tubuh seorang perempuan lansia tergeletak, dan ternyata itu adalah tubuh tidak bernyawa dari nenek geng. Seketika suasana menjadi kacau guys. Jeritan panik memenuhi udara pagi itu. Tak lama berselang, pihak kepolisian dipanggil ke lokasi. Situasi pun berubah menjadi genting, awal dari sebuah penyelidikan panjang yang akan mengungkap tragedi kelam keluarga ini. Setelah tragedi pahit itu, polisi segera datang dan langsung mengamankan area kejadian. Lokasi di lantai dasar tempat tubuh nenek geng ditemukan dipasangi garis pembatas polis lain. Begitu pula flat di lantai 9 tempat keluarga itu tinggal. Semua dibuat steril dari orang luar agar penyelidikan bisa berjalan tanpa gangguan. Tubuh nenek geng kemudian dibawa ke rumah sakit untuk keperluan otopsi. Sementara di sisi lain, Barokah digiring ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Sejak awal, polisi sudah mendapat informasi bahwa Barokah adalah sosok terakhir yang berinteraksi dengan korban. Ditambah lagi, hasil pemeriksaan menemukan sejumlah bukti yang mengarah padanya. Keterangan Barokah yang berubah-ubah, penuh kebohongan, dan tidak konsisten. Tidak hanya itu saja ya guys, jejak DNA nenek geng juga ditemukan pada tubuh Barokah. Dengan kombinasi bukti fisik dan keterangan yang berbelit-belit, penyidik akhirnya menetapkan Barokah secara resmi sebagai tersangka dalam kasus kematian nenek geng. Setelah Barokah ditetapkan sebagai tersangka, hasil penyelidikan polisi sudah lengkap, sehingga kasus kematian nenek Wee Geng Wah naik ke meja hijau. Persidangannya dipimpin langsung oleh Hakim Tai Yong Kwang. Sidang dibuka dengan jaksa penuntut umum menghadirkan sejumlah saksi yang memberatkan Barokah.
Kakek Li memberikan kesaksian bahwa ia sempat mengetahui Barokah keluar flat di tengah malam dan Nenek Keng pun menyadari hal itu. Hasil penyelidikan polisi juga dipaparkan, ditemukan rak rias yang berantakan, noda cairan merah di sisi kanan dan kiri bantal serta spray, serta helai-helai rambut Nenek Keng yang tercecer di sepanjang lantai di bawah jendela. Semua itu mengindikasi adanya pertikaian di dalam kamar sebelum korban ditemukan. Sebagai penutup, jaksa menghadirkan saksi ahli forensik. Laporan otopsi mengungkapkan bahwa Nenek Keng memiliki beberapa memar di bagian depan tubuhnya, sejalan dengan dugaan jatuh dari ketinggian. Bagian depan wajahnya rata menempel ke tanah. Namun, terdapat pula beberapa luka lecet menyerupai bekas kuku di leher sebelah kiri yang menunjukkan adanya kemungkinan pencekikan sebelum tubuh korban terjatuh. Setelah melalui persidangan yang cukup rumit dan panjang, akhirnya pada tanggal 19 Oktober 2005, Hakim Taeyong Hwang membacakan putusan. Ia menyatakan bahwa Barokah 28 tahun dengan sah dan meyakinkan terbukti menghilangkan nyawa Nenek W. Kang Wah. Atas perbuatannya, Barokah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pihak pembela sempat mengajukan banding ya guys, namun hasilnya tetap sama. Hukuman seumur hidup tidak berubah. Hanya saja, sesuai ketentuan hukum di Singapura, Barokah baru bisa mengajukan permohonan pembebasan bersyarat setelah menjalani sedikitnya 20 tahun masa tahanan. Nah, itu tadi ya guys, kisah Barokah. Tragedi yang menimpanya bisa jadi alarm keras buat kita semua, bahwa dimanapun kita bekerja, yang utama adalah tanggung jawab kita sebagai seorang ART. Maka dari itu, yuk sama-sama belajar ikhlas menjalani, karena pada akhirnya ini memang bagian dari resiko kita ketika kita bekerja ikut orang, apalagi bukan di negara sendiri. Dan tahu nggak guys, plot twist yang mengejutkan datang justru di masa persidangan. Dari hubungan terlarang dengan pria Bangladesh bernama Ali, Barokah ternyata hamil lagi guys, dengan orang yang bukan suaminya, dan akhirnya melahirkan anaknya Ali di dalam penjara. Semoga kita semua bisa dihindarkan dari hal-hal buruk, dijauhkan dari jalan yang salah, dan bisa menyelesaikan kontrak kerja dengan baik. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai selesai. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan gak cuma nonton tapi juga merenung. Kalau kamu suka dengan kontenku seperti ini, bantu channel aku ya untuk terus berkembang. Sekarang kita lagi dalam perjalanan menuju 500 subscriber. Dukungan dari kalian sangat berarti buat aku. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya lebih banyak lagi suara para TKW dan TKI yang bisa kita angkat bersama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di my next video. Bye bye. Bye bye guys. Sampai jumpa guys.